Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin mendapatkan rebound yang lumayan signifikan dan sekarang kembali berada di area 91.000 dolar. Apakah ini merupakan akhir dari konsolidasi yang kita lihat selama beberapa hari terakhir? Dan juga apa yang sedang terjadi di belakang layar yang mungkin masih bisa menunjang tesis bahwa Bitcoin masih akan bergerak jauh lebih tinggi daripada apa yang kita lihat hari ini. Kita bakalan bahas di video hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini teman-teman, secara global market cap crypto berada di angka 3,03 triliun dolar atau naik sekitar 3,93%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau ya teman-teman. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah XRP dengan kenaikan 2,43% ke 0,9942 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita pengen membahas dulu sebenarnya apa yang bisa dijadikan sebagai katalis berikutnya untuk membuat harga Bitcoin naik jauh lebih tinggi daripada apa yang kita lihat sekarang. Nah, selain daripada yang sudah kita ketahui bahwa ada demand yang konstan datang dari spot Bitcoin ETF, teman-teman. Walaupun sesekali kita melihat ada outflow terjadi, tapi dominannya kita melihat ada inflow terjadi di spot Bitcoin ETF. Nah, data terakhir memang menunjukkan bahwa kita melihat ada beberapa hari spot Bitcoin ETF itu menghasilkan outflow ya. Data kemarin juga menunjukkan hal yang sama. ARK Invest itu menjual 190 Bitcoin, Fidelity menjual 1920 Bitcoin, dan BlackRock itu tidak mendapatkan inflow maupun outflow. Sehingga secara net, ini totalnya adalah negatif. Dan ini sudah kita lihat terjadi mungkin selama 2 atau 3 hari terakhir. Itu juga lah yang mungkin menyebabkan kita melihat Bitcoin terkonsolidasi dan sulit untuk bisa bergerak ke high yang baru. Tapi teman-teman, satu naratif baru yang mungkin sekarang lagi banyak sekali diperbincangkan adalah apakah benar Bitcoin nanti akan menjadi salah satu aset yang dipegang oleh Amerika Serikat sebagai strategic reserve. Dan kalau misalnya itu benar-benar terjadi, teman-teman, dan rumornya adalah pemerintahan Amerika Serikat kalau memang benar akan menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve, itu berarti mereka akan selalu mencicil Bitcoin juga. Artinya mereka juga akan ikutan untuk membeli Bitcoin. Dan itu lagi-lagi akan menjadi sebuah sentimen yang sangat positif menurut saya, teman-teman. Karena kalau US saja yang merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia telah melakukan hal tersebut, maka apa alasan negara-negara lain untuk tidak start mengikuti atau at least mempertimbangkan untuk melakukan hal yang sama? Nah, kalau misalnya kita melihat dari Polymarket, teman-teman, ini adalah platform di mana teman-teman bisa melakukan betting ya, apakah sesuatu bakalan terjadi atau tidak. Kemarin, kalau kita lihat Polymarket itu terkenal karena adanya betting soal siapa yang bakalan menjadi pemenang di electionnya US. Kalau kali ini, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Donald Trump akan membuat National Bitcoin Reserve. Dan dalam beberapa hari terakhir, teman-teman, kita melihat ada peningkatan yang cukup signifikan dari persentasenya. Awalnya, kalau kita lihat, cuman ada sekitaran 30% orang yang agree atau setuju bahwa kemungkinan Trump bakalan membuat National Bitcoin Reserve. Tetapi, kalau kita lihat data terbaru, itu sudah melebihi angka 50%, teman-teman. Nah, saya nggak tahu apakah ini benar-benar akan terjadi. Semoga iya, karena kalau misalnya memang ini disahkan, teman-teman, maka saya rasa Bitcoin akan bisa mendapatkan rally yang sangat signifikan. Dan tesis super cycle yang sebenarnya sudah digaungkan dari 1 atau 2 cycle sebelumnya, bisa aja pada akhirnya akan kita lihat di cycle kali ini. Kalau memang benar US akan menjadikan Bitcoin sebagai national reserve. Karena perlu kalian tahu, teman-teman, cycle kali ini, kalian setuju atau tidak, faktanya memang berbeda. Kenapa? Karena sekarang
uang institusi telah deras masuk ke Bitcoin. Berbeda di cycle-cycle sebelumnya, di mana belum ada vehicle bagi para institusi untuk bisa masuk. Sekarang sudah ada spot Bitcoin ETF. Belum lagi kalau kita bicara, misalnya US nanti akan menjadikan Bitcoin sebagai national reserve. Artinya pemerintahan terbesar di dunia sekarang juga bakalan menyicil Bitcoin misalnya. Dan misalnya akan diikuti juga oleh negara-negara lain. Itu semuanya akan membuka keran atau sumber demand baru ya untuk Bitcoin, dan itu bisa sedikit banyak membantu meningkatkan persentase bahwa kita bisa mendapatkan super cycle. Oke, yang artinya kita mungkin akan melihat selama bertahun-tahun Bitcoin itu cenderung terus mengalami kenaikan, dengan mungkin ada sesekali mendapatkan pullback, lalu naik lagi, pullback, baru naik lagi. Tanpa adanya bear market yang bertahun-tahun seperti yang mungkin kita lihat secara tradisional di Bitcoin gitu ya. Itu sekarang baru tesis, saya tahu teman-teman. Tapi kalau misalnya kita melihat faktanya, itu mungkin sudah mengarah ke sana memang. Oke, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah memang benar akan ada super cycle? Ataukah kalian masih berada di kubu yang merasa bahwa tradisional cycle masih akan terus berlanjut? Artinya cycle 4 tahunan itu masih akan tetap ada. Silakan kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga berita baik berikutnya, teman-teman. Setelah kita melihat Bitcoin terus mengalami kenaikan, yang juga menarik adalah Total Stablecoin Index juga membentuk all-time high yang baru. Nah, kita nggak usah pakai bahasa yang terlalu tinggi lah ya, teman-teman. Simpelnya, sekarang jumlah stablecoin itu jauh lebih banyak stoknya dibandingkan apa yang kita lihat selama berbulan-bulan terakhir. Artinya, ada liquidity baru yang masuk ke market cryptocurrency. Walaupun masih dalam bentuk stablecoin, tapi cepat atau lambat harusnya itu bakalan di-shift ke koin-koin misalnya seperti altcoin atau Bitcoin. Semakin besar liquidity-nya, tentunya semakin baik untuk market crypto. Karena berarti semakin banyak liquidity yang masih berada di sidelines yang bisa ditumpahkan ke koin-koin seperti altcoin kalian atau Bitcoin. Ini lagi-lagi juga mendukung tesis bahwa altcoin season masih kemungkinan akan kita lihat di cycle kali ini. Dan kalau misalnya kita berbicara soal altcoin season, teman-teman, itu mungkin akan saya bahas di video terpisah ya di channel Altcoin Indonesia, bahwa kita sekarang sudah melihat ya ada indikasi-indikasi bahwa sudah ada beberapa altcoin yang start untuk outperform Bitcoin. Contohnya kalau hari ini, HBAR, teman-teman, mengalami kenaikan 23%. XRP, berhari-hari terakhir mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Bahkan kita bisa katakan sudah hampir 100% selama kurang lebih 1 minggu terakhir. So, ini mungkin adalah sebuah awal, teman-teman, shifting momentum dari Bitcoin dominance ke mungkin altcoin season. Yang saya sudah sampaikan juga berkali-kali adalah ekspektasi saya secara pribadi, teman-teman. Untuk altcoin season kemungkinan adalah di bulan Desember atau selambat-lambatnya bulan Januari 2025. Dan sampai sekarang saya mungkin masih berpegangan dengan hal itu. Toh sekarang kita sudah berada di pertengahan bulan November, dan kita masih melihat Bitcoin struggling ya untuk membentuk high yang baru. Ya walaupun kita juga tidak mendapatkan pullback yang terlalu dalam ya teman-teman. Ekspektasi saya kemarin adalah sebenarnya kita bisa mendapatkan koreksi lebih dalam dari sini, gitu ya. Artinya, kita mungkin bisa menyentuh ke area 84 minimal, teman-teman. Dikarenakan saya melihat bahwa kita telah berhasil untuk breakdown dari trend line ini, diikuti juga daily candle itu kemarin close dalam keadaan bearish engulfing. Tetapi, market sepertinya mempunyai tesis yang berbeda, dan kita justru kembali mengalami rebound, dan sekarang telah berhasil lagi untuk kembali reclaim dan break di atas beberapa area resistance, seperti area 90.000, dan juga kurang lebih 90.500-an. So, ini merupakan indikasi yang cukup baik bagi Bitcoin, saya rasa. Walaupun yang menjadi minusnya adalah kita lakukan hal ini di weekend ya, teman-teman. Otomatis, sekali lagi, ketika sesuatu yang kita lihat terjadi di weekend itu, ada potensi yang cukup besar bahwa itu adalah sekedar manipulasi. Tapi, tidak ada kepastian ya, teman-teman, bahwa itulah yang terjadi. Yang kita harapkan adalah tentunya Bitcoin bisa terus mengalami kenaikan, menjauhi area 90.000, kalau bisa mungkin ke area 98, atau bahkan 100.000, sebelum pada akhirnya kita start untuk mendapatkan konsolidasi. Nah, kalau misalnya itu yang kita lihat selama mungkin beberapa minggu ke depan, teman-teman, maka saya rasa pada saat itu juga, kita sudah bisa expect dalam waktu dekat, altcoin akan start untuk mungkin catching up, teman-teman.
Dan itulah saat dimana mungkin teman-teman yang sudah bertahun-tahun nge-hold altcoin yang merasa nggak gerak-gerak, kemungkinan akan gerak di bulan Desember atau Januari. So, intinya teman-teman, kalau misalnya kita lihat secara price action ya, sekarang yang terjadi menurut saya cukup positif. Bitcoin mendapatkan rebound yang lumayan signifikan ketika menyentuh ke area 87.800-an. Kita kemudian mendapatkan rally yang cukup impulsif. Sekarang diikuti juga dengan adanya pembentukan konsolidasi dan bullish continuation pattern. Yang membuat saya merasa bahwa ada potensi Bitcoin akan bisa melanjutkan kenaikan dari sini, setidaknya untuk kembali nge-retest ke area high terakhir, teman-teman. Which is merupakan area 93.400-an. Dan kita bahkan bisa break ke area higher high yang baru. Invalidasi dari senario ini tentunya adalah kalau misalnya kita sampai kembali berhasil untuk reclaim di bawah area trendline di sini, ini mungkin akan menjadi trendline yang kita bisa manfaatkan sekarang untuk menentukan pergerakan berikutnya. Kalau misalnya ini sampai berhasil kembali kita jebol, maka mungkin tesis bullishnya akan kembali terinvalidasi. Atau kalian mau lebih konservatif, mungkin adalah trendline ini yang bisa kalian manfaatkan. Oke. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita melihat Bitcoin selama beberapa hari terakhir, kita cuma bisa ambil kesimpulan bahwa ini adalah konsolidasi ya teman-teman. Sebelum pada akhirnya kita akan melanjutkan ke higher high yang baru. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan sebenarnya di awal minggu kemarin, bahwa saya expect Bitcoin itu hanya akan konsolidasi atau mendapatkan pullback ketika kita menyentuh ke area 85-90 ribu di sini. Kita sudah persis melakukan hal tersebut, dan juga saya sampaikan pada saat itu, saya expect konsolidasinya bisa bertahan sampai weekend atau bahkan sampai minggu depan. Dan itu juga lah yang sudah kita lihat terjadi sekarang. So pertanyaannya, apakah kita sudah akan bersiap untuk break ke area higher high yang baru? Saya rasa itu hanya persoalan waktu ya teman-teman, break ke higher high yang baru. Cuma pertanyaannya, apakah breaknya akan langsung dari sini, ataukah masih ada pullback yang lebih dalam sebelum kita melakukan hal tersebut? Nah untuk sementara secara price action, lebih favor menurut saya adalah kita akan melanjutkan kenaikan dari sini. Karena adanya rebound yang signifikan diikuti ada bullish continuation pattern, sehingga dengan alasan tersebut saya merasa area 93.200 di sini bakalan bisa kita sentuh dalam waktu dekat, atau bahkan kita akan break ke area higher high yang baru. Tapi apakah ini berarti saya akan menekan tombol buy atau tombol sell? Jawabannya tidak, teman-teman, karena pergerakan Bitcoin ini tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Ekspektasi saya kemarin adalah kita mendapatkan pullback lebih dalam sampai ke 84.000. Baru dari sana saya akan mencari bukti akan adanya reversal dan mungkin akan masuk dari sana. Tapi karena tidak ada hal tersebut, maka saya lebih prefer untuk stay away from the market terlebih dahulu, dan lebih berfokus untuk trade di altcoin terlebih dahulu. Jadi saya rasa itu aja sih teman-teman untuk video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.